sukacita hari ini. Joy, 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 joy. Sukacita, 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 oe oe, sukacita, 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 oe oe. Yeay. Sebelum kita mulai kapel hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah memberkati kami hingga saat ini Yesus. Saat ini apa kami mau mulai kapel, Tuhan berkati kami supaya kami siap memuji dan memuliakan nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan berkati supaya kami dapat menjalankan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Nah, supaya lebih semangat, kita mau ngapain ya, Mr. Samuel? Memuji Tuhan, Oh, bagus sekali. Kira-kira lagunya apa ya? Siapa yang mau? Apa bisa dimas? Kayaknya lebih baik kita mau nyanyikan Hari Ini Kurasa Bahagia. Oke, Biar kita bahagia. ya. Dalam satu hati berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tak ada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tak ada yang dapat memisahkan kita. Kita nyanyi sekali lagi. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus rasa Tuhan kita tanpa memandang di antara kita. Salam-salaman dalam kasih, dalam satu hati berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku dan kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Dua kali, kakak, kakak, sahabatku, kakak, saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, tiga kali, kakak, sahabatku, kakak, saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat. Tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat. Tiada yang dapat memisahkan kita. Nah, tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita menyanyikan lagu kemenangan yang terjadi di sini. Dalam
Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah memberkati kami hingga hari ini. Saat ini Yesus, kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan berkati supaya kami siap mendengarkan firman-Mu, dan berkati supaya kami dapat memahami, terlebih dapat menjalankan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Ibu, permisi. Halo, selamat pagi anak-anak. Apa kabar pagi hari ini? Kita kapel kembali ya hari ini ya. Baik, kita mau berdoa terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Oke. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Terima kasih Tuhan untuk berkat-berkat Tuhan yang selalu baru bagi kami. Sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami, berikan kami hikmat Tuhan, berikan kami pengetahuan yang dari Tuhan, untuk kami memahami dan mengerti apa yang Tuhan mau kerjakan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Oke anak-anak, sudah siapkan Alkitabnya? Yuk kita baca bersama-sama ya. Buka dalam Kisah Para Rasul 1 ayat ke-6 sampai ayat yang ke-11. Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai yang ke-11. Sudah menemukan semuanya? Oke, kalau sudah, Yesus akan baca, kalian akan menyimaknya. Ya. Yesus terangkat ke surga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, "Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?" Jawabnya, "Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Nah anak-anak, cerita di firman ini ya, Kisah Para Rasul ini menceritakan tentang bagaimana Yesus terangkat ke sorga. Yesus yang sudah mati, Yesus yang sudah bangkit, menampakkan diri ke semua muridnya, dan sekarang tiba waktunya Yesus terangkat ke surga. Nah, ketika waktu itu Tuhan Yesus bilang supaya kita anak-anak Tuhan di ayat yang ke-8, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Di sini dikatakan kamu akan menjadi saksi. Tuhan menghendaki kita anak-anak Tuhan untuk kita menjadi berkat, menceritakan tentang kebaikan Tuhan, bersaksi untuk kemuliaan nama Tuhan. Tapi Miss, aku kan masih kecil Miss, aku ndak ngerti loh Miss, aku ndak bisa Miss. Bisa. Tuhan akan pakai siapapun untuk bersaksi. Tuhan akan pakai siapapun untuk membawa jiwa yang baru buat Tuhan. Contohnya misalnya, kalian masih anak-anak, kalian bisa bersaksi dalam kehidupan kalian, kalian belajar yang baik, kalian aktif dalam belajar, rajin dalam belajar, kalian nurut sama orang tua, dan akhirnya kalian dapat nilai baik. Nah, orang lain yang melihat anak-anak akan tahu, mereka penasaran dong, "Hei, kok ini anak ini pintar sekali ya? Hei, anak ini kok rajin ya? Hei, anak ini kok nurut banget ya sama papa mamahnya? Kok bisa, kenapa ya?" Nah, orang akan penasaran dan mereka akan bertanya, "Hei kamu, kenapa sih kok kamu rajin sekali? Kok kamu pintar sekali? Resepnya apa, rahasianya?" Kita tinggal bilang,
Karena aku percaya kepada Yesus. Karena aku diberkati sama Tuhan Yesus. Karena aku dikasihi oleh Tuhan Yesus. Jadi semua orang bisa dipakai Tuhan untuk bersaksi. Ya, kita bisa menjadi berkat. Dengan teman kita nggak bermain curang ketika bermain bersama. Ya, ketika ulangan nggak perlu nyontek. Ketika kita berbicara, kita bicara yang sopan. Ya, jangan lupa selalu mengucap syukur. Kalau orang melihat kita selalu senang dan mengucap syukur, orang lain akan penasaran. Wah, hebat ya anaknya Tuhan Yesus ya. Wah, rajin ya anak Tuhan Yesus ya. Apalagi kalau kita rajin ke gereja, kita rajin memuji Tuhan. Orang-orang yang belum mengenal Tuhan akan melihat, wah, ini anak hebat ini. Anak ini selalu bersyukur, anak ini selalu bersuka cita, anak ini selalu memuji-puji Tuhan. Wah, luar biasa ini. Berarti Tuhan Yesusnya itu benar-benar hidup. Tuhan Yesusnya benar-benar ada. Nah, ayo anak-anak, dimanapun kita berada, entah di rumah, entah kita di sekolah, dimanapun kita berada, ayo sama-sama kita bersaksi untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, sikap yang baik, dari perkataan yang baik, dari pikiran yang baik, sikap hidup yang baik, menyenangkan hatinya Tuhan. Kalau di masa pandemi ini kita nggak bisa kemana-mana ya, kita hanya di rumah saja. Tunjukkan itu, tunjukkan kesaksian melalui orang tua. Kalian menghormati bapak ibu, kalian mengasihi bapak ibu, kalian nurut saja, bapak ibu senang sekali. Itu kesaksian. Ya, itu adalah satu cerita tersendiri yang membuat orang tua akan semakin senang dan semakin bersyukur kepada Tuhan. Ya, jadi mari kita akan menjadi berkat meskipun masih anak-anak. Kita jadi berkat bagi banyak orang. Jangan takut untuk berbuat baik. Ya, jangan takut untuk memuji Tuhan. Jangan takut untuk menyatakan kasih kita kepada Tuhan. Karena Tuhan melihat dan Tuhan yang memberkati. Oke? Jadi yuk sama-sama kita bersaksi untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur. Ajari kami Tuhan untuk kami menjadi saksi-Mu. Jadikan kami anak-anak Tuhan meskipun kami masih kecil, tapi kami mau menjadi berkat bagi banyak orang. Kami mau mengasihi, kami mau melayani, kami mau bersikap yang baik, bertutur kata yang baik, selalu memuji Tuhan dan selalu bersyukur untuk apapun. Karena kami tahu kami menyembah Allah yang benar, Tuhan Yesus yang naik ke surga, yang menyatakan Roh Kudus-Nya akan menguatkan kami, akan memberkati kami. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Oke anak-anak, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Tetap jaga protokol kesehatan. Semangat! Dah.